Di kamar kan selalu jadi nggak bisa. Oh, semuanya. ibaratnya gambling. Ada yang gagal, ada yang berhasil tuh. Buat iseng. Buat iseng-iseng atau Pas itu isengin nggak tahu temen-temen. pengolahannya Buat mas, soalnya pas itu cuma nanem, nggak ngolah Oh, gitu loh. orang tua kalian nggak ada uang. Tapi orang tua kalian ada motor. Ya udah motor itu suruh jual. Gede. Jual aja, Oh, ngapain jual. jadi? Kembali lagi bersama kita di Agro Talk. Ya, kita kedatangan narasumber. Kok kita kedatangan? Kita yang mendatangi. Iya, kita yang mendatangi. Kita yang mendatangi narasumber. Siapa mas namanya? Belum kenalannya. Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi Dia juga. adalah Edi Doang. Ya, dia adalah itu pemilih apa? Perkebunan apa mas? bukan perkebunan sih sebenarnya. Apa ya? Mini frame. Mini farm. Mini Oke, farm. ini kan vanili. Kalau boleh diceritain nih mas, untuk nanamnya dari berapa tahun nih yang lalu? Nanem sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Udah berapa kali panen mas? Baru kali ini berbuah. Baru kali ini berbuah. Berarti Berarti selama 4 tahun baru ini. iya. Oh, itu kok bisa kayak gitu tuh ada kendalanya kan mas pastinya. Itu gara-gara apa? Kalau kendala sih gini, vanili kan tidak bisa ditanam di tempat yang panas Iya, atau tempat yang curah hujannya tinggi. iya. Oh, Jadi kalau terlalu banyak curah hujan, dia juga nggak bisa apa? Berbuahnya cepat tuh nggak bisa. oh berarti emang harus di tengah-tengah ya. Hmm. Berarti ke Afrika nggak bisa. Tidak bisa. Lebanon juga nggak bisa. Emang Libya emang. Itu kayaknya nggak cuman panas sih, cuman gangguannya nggak cuman hama tapi roda juga. Kalau boleh tahu ini kok bisa menanam vanili itu dari mana? Apakah Ini kan- iseng apa- atau hobi ingin menjadi atau petani? Sebenarnya gini, Bapak kan lihat apa ya? Potensi lah. Iya. Vanili kayaknya menghasilkan. Jadi iseng nanam. Terus beberapa selang waktu sih kayak nggak peduli sih. Gabutnya hilang. Oh gitu. Nah, Berarti iseng-iseng doang, iseng-iseng berhadiah. nah gitu. iseng-iseng berhadiah. Lambat laun selang 4 tahun kok nggak berbuah-buah. Biarin aja kan. Pas berbuah baru dikembangin lagi. Untuk kendala mas Teh yang emang susah banget dari vanili ini apa mas? Apakah dari perawatan atau karena kan ngawinkannya juga susah. susah ya? Kalau masalah mengawinkan emang susah. Jadi putik kan nggak semuanya itu satu tandan itu jadi semua nggak bisa. Gitu. Jadi kira-kira gimana? Boleh dong mas diambilin nganu contohnya biar bisa dipraktekin langsung. Yanti. Nah ini dah jalur belakangnya. Kira-kira gimana mas? Misal untuk ibaratnya untuk petiknya atau mana gimana? Nah, jadi buah vanili kan munculnya kan dari sini. Ya, Sela-sela jadi antara. Jadi susah. ini kan Ah. ketiak daun, Ya, ketiak daun. jadi Mundur ke kalau mas, maaf. Nah. Anda yang serong. Oh gini, oke. Nah, kan kan buah vanili itu keluar dari ketiak daun. Itu satu tangkai biasanya berisi 10 sampai 15 buah. 10 sampai 15. Tapi nggak selalu apa? Kalau di kamar kan selalu jadi nggak bisa. Oh, ini Semuanya. berarti gambling. Ada yang gagal, ada yang berhasil tuh. Oke, terus untuk metode penanamannya sendiri nih dari apa vanili? Kalau metode penanaman saya menggunakan serabut kelapa model tajar. Kayak gimana tuh mas? Bisa di Oh nanti ilustrasiin dong. nanti di videoin nggak mas itunya? Ini nanti loh. Boleh nanti bisa Nah, dilihat. nanti diilustrasi.
Terus ngomong-ngomong nih, Mas Edi kok memilih untuk melanjutkan vanili ini, backgroundnya Mas Edi emang suka pertanian atau emang lanjutin punya bapak yang aduh kayak sia-sia eman-eman gitu, terus ya udah lanjutin aja atau gimana? Kebetulan kemarin sih gimana ya? Ya nggak peduli juga sama tanamannya sih. Dan nggak ada hobinya di pertanian. Oh gitu. Berarti awalnya nggak dari pertanian? Tapi pas dilihat kok bisa berbuah, ternyata dibiarin begitu aja tapi berbuah itu sayang nih. Iya. Dibiarin aja berbuah, apalagi dirawat gitu. Terus nah itu kan buahnya kayak berbuah ini kan. Buahnya kan harganya kan lumayan. Bisa berapa ya? Saya tidak tahu, Mas. Bisa berapa, Mas? Harga jualnya, Mas? Kalau harga per kilonya? Per kilo basah sama kering itu kan Beda. setiap wilayah kan beda-beda. Kalau kering itu biasanya berapa itu? Setaunya Mas Edi. Sekilonya itu berapa? Sekilonya kalau kualitas yang bagus Ya. sekisaran berapa? 3-4 jutaan. Wis. Itu untuk grade-nya sendiri dibedakan dari apa, Mas? Bagus atau biasanya sendiri itu? Kalau kualitasnya dibedakan dari besar kecil vanilinya, buahnya. Terus, idealnya berapa? Idealnya itu kalau panjang minimal 18 cm. Sekitar 2 cm. Sekitar sejengkal lah. Terus jengkal. Jadi nanti disortir terus yang kira-kira masuk kriteria masuk grade bisa. Ya. Gitu. Kalau kalau misal ini berhasil buat panen, itu ada rencana buat dijual ke siapa gitu nggak? Kalau vanili kayak gini tuh dijualnya ke siapa? Kalau itu sih paling cari di grup jual beli ya. Jual beli tanaman. Tanaman gitu ya. Oh. Soalnya kan ada yang minat 2 kilo mau dikirim ke Jakarta. Oh gitu. Jadi sebelum berbuah itu emang pasarnya emang sebagus itu ya untuk vanili. Untuk ini juga, Mas, misal berhasil, ini kan udah berhasil tumbuh dan berbuah ya. Iya. Ada rencana untuk melebarkan lagi, entah apakah nanti memperluas lahan atau gimana ke depan? Kalau memperluas lahan sih ada niatan, cuman lahannya itu belum yang pas gitu. Yang pas untuk suhu vanili itu. Lahannya kan harus apa ya? Cahaya matahari, katakanlah. Ya. Harus butuh vitamin D gitu. Butuh vitamin D. Kayak manusia. Iya, treatmentnya harus cukup. Kalau di bawah pohon rindang kan nggak bisa berkembang. Emang harus balance antara sinar dan air. Terus untuk ini kayak musim-musim yang paling ideal untuk perkawinan atau produksi vanili itu musim kemarau atau kalau hujan? Perkawinan di musim kemarau kemarin. Perkawinan musim kemarau nunggunya berapa bulan setelah jadi? Nunggunya itu cepet sih. Kalau setelah dikawinkan bunganya itu udah kelihatan 2-3 hari. Kalau jadi cepet ya berarti. Iya. Jadi tapi ada booster nggak? Kalau tanaman lainnya kan pasti ada booster kayak pupuk atau booster apalah untuk menekan supaya ini berbuah, atau emang nggak bisa, emang harus sealami itu, emang harus seorganik itu? Kalau booster pupuk atau sejenisnya itu memang ada. Ada. Cuman saya nggak pakai. Mahal nggak? Mahal nggak Mas kalau itu? Ya salah satunya itu mah. Oh. Yang pertama mahal, yang kedua emang. Oh, tapi emang apakah efektif? Maksudnya kalau biasanya kan gini, vanili itu emang nggak bisa di semua wilayah ya. Nggak bisa di semua wilayah, maksudnya koncurah. Apakah di booster? Kadang kan gini, kalau tanaman-tanaman lain, kadang kalau udah di booster tapi dalam wilayahnya nggak cocok, itu kan malah nggak jadi. Nah, kalau vanili ini kan misal di booster pun itu apakah dengan alaminya emang udah jadi, atau booster ini hanya mempercepat pembungaan buah? Kalau booster dia kan prosesnya untuk mempercepat pembuahan.
pembuahan jadi buah itu ya. Nah, jadi kalau di saya itu kan nggak pakai booster, cuman pakai pupuk organik. Itu aja udah cukup sih. Pupuknya apa? Pupuk kandang boleh. Pupuk kandang ya kompos gitu, kompos aja. Perbandingannya berapa mas? Biasanya. Perbandingan bebas Cukupnya aja. Intinya kalau untuk perawatan harian yang enggak produksi yang masif kayaknya enggak ribet ya, untuk pemula pun bisa ya. Bisa. Cuman kalau vanili ini emang harus telaten karena enggak sesingkat itu ya. Iya. Jadi gini, kalau pemula itu kan harus mengetahui teknik dasar menanamnya. Yeah. Semisal kita harus tahu pohon vanili kan harus di stressing juga. Oh, iya. Kalau untuk yang belum tahu nih, pohon vanili itu kalau bisa itu harus di stressing dulu biar dia berbunganya banyak. Kalau dia nyaman, kalau dia ini tumbuhnya lebat, itu justru malah memperkecil pembungaannya. Kayak gitu ya, Mas? Betul. Itu untuk metodenya gimana stressingnya? Kalau metode stressing cukup banyak membuang akar angin yang ada di akar-akar kecil itu ya. Akar-akar kecil yang ada di batangnya. Akarnya doang. Batangnya nggak usah. Kalau batangnya juga perlu dipotong juga nggak apa-apa kalau terlalu panjang. Semisal kita menggunakan tajar. Yeah. Tajar ini jika sulurnya itu sudah panjang, mau menyentuh tanah, kita potong aja nggak apa-apa. Oh gitu. Jadi nggak boleh itu tanah gitu ya? Nggak bisa sampai tanah. Potensi apa ya kalau kena tanah? Itu bisa busuk batang dan daun. Dan itu merembet ya pasti ya kalau udah busuk. Pasti. Terus saya juga mau tanya itu masalah penataan lahannya itu Mas. Itu ada jarak-jarak tertentu nggak buat nanam vanili itu? Kalau jarak tertentu buat nanam vanili ada. Ya. Minimal jarak per tajar itu 1 meter 20 cm. 1 meter 20 cm. Itu jarak optimal berarti ya? Jarak ya. Jarak yang bisa tumbuh gitu ya. Karena kalau terlalu dekat kan nggak bisa saling mengikat ya dia. Ribet nanti kan. Terus nih untuk hama pasti kan setiap tanaman pasti ada hama penyakit. Nah, hama penyakit yang paling umum ya, paling sering ditemui di vanili itu apa, Mas? Paling cuman itu busuk akar. Busuk akar doang, Mas. Kayak hama-hama kayak insek serangga itu jarang ada. Berarti untuk tanaman vanili sendiri ini cukup mudah berarti ya untuk dirawat. Dirawat mudahnya sih pas itu aja. Perawatan stressing. Iya. Itu doang sih. Yang paling sulit nih untuk penanaman vanili atau perawatan vanili itu. Paling sulit gitu, Mas. Pas proses pengawinan bunga. Itu harus manual satu-satu ya. Satu-satu. Harus sabar. Jadi bunga dibelah. Ya. Putiknya itu harus dikawinkan. Itu harus benar-benar jadi nempel gitu. Karena sistemnya itu tidak seperti buah yang lain. Tidak bisa kawin sendiri. Gitu. Kita mengawinkan satu-satu. Nah di situ nanti yang bikin penasaran jadi apa enggaknya itu di situ. Gacha-gacha. Nah, gitu. Karena vanili ini termasuk ya gini ya Mas. Misal dibiarin gitu aja itu ada kemungkinan masih berapa persen untuk karena gini, sebelum dikembangbiakin manusia di alamnya vanili kan juga penyerbukannya nggak mungkin kan ada hewan jarak gabut terus ngawinin kan nggak bisa dong manusia, Mas, kan? itu nggak bisa. Nah itu saya nggak tahu. Iya. Kan dulunya belum saya live. Iya. karena gini, untuk menjadi sebuah buah vanili itu kan harus melalui perkawinan yang harus manual. Terus sedangkan di alam sebelum kita mengenal vanili dan pengembangbiakan itu sudah berkembang biak di sana. Itu sih yang harus mungkin Google sih. Ya kita tanya yang maha tahu. Iya betul. Kita tanya kepada yang di atas. Enggak, ya Google aja. Ngapain buat atas? Susah-susah itu. Terus ini Mas, kayak tips nih buat pemula kalau yang mau nyoba. Nah, iya mau nyoba. Kira-kira untuk vanili butuh berapa juta untuk
Karena kan gini, untuk vanili juga bibitnya kayak Bibitnya, gitu, terus harga proses jualnya, menanamnya. prosesnya, ibaratnya kasmani yang digunakan kan banyak. Nah itu minimal berapa sih? Atau emang ya udah ini bibit ginian aja, terus tanam sendiri itu aja bisa? Atau gimana? Apakah ada bibit khusus atau gimana? Kalau bagi pemula tanam vanili kan ya cukup mudah sih, cuman asal tahu teknik dasar. Vanili kalau bibit itu sama aja, asal cari bibit yang udah pernah berbuah. Oh. Berarti nggak semua bibit itu pernah berbuah? Ada yang enggak. Oh, berarti kayak ibaratnya kayak gini. Vanili itu emang yang disebut. Jadi kalau biasanya ada yang kena tipu nih, udah tanam udah 10 tahun misalnya, udah berbuah-buah itu bisa jadi Karena bibitnya. Karena bibitnya. karena bibitnya dan orang yang jual nipu. Itu emang Nggak boleh gitu tak. kita harus uzon karena banyak kan kita tuh harus uzon. Nggak ada orang jujur di dunia ini, ada tapi sedikit. Tapi kadang-kadang itu berbuah gini udah ditanam 10 tahun nih gagal. Itu kadang bukan kita yang salah perawatannya, tapi emang bibitnya aja Yang salah gitu. yang trouble. Itu. Nah untuk masnya sendiri ini yang rekor panen ini kira-kira berapa kintal mas kayaknya untuk panenan kali ini? Kalau panenan ini, kalau kintalan itu terlalu jauh ya. Mungkin Ekspektasinya terlalu jauh, mungkin 0, berapa nih? Paling enggak 5 kan sampai ke 10 kilo. 5 sampai 10 10 kilo. Dan harga per kilonya itu 4 juta, 4 juta Mas. dikali. Bayangin kalian cuma nanam ginian, Family. nanam ginian gabut di rumah, yang pengangguran ya terutama ya, invest daripada Tapi jangan kayak bapaknya, gabut doang tapi nggak dirawat. tapi kan menghasilkan yang Iya, penting. tapi kan Nah, itu. ada yang rawat gitu loh, Nah. Mas. Untuk yang pengangguran, daripada kalian Mobile Legend main Mobile Legend terus nggak bisa jadi pro player, mending top upnya dibuat nanam ini. Ini saham yang bisa dihitung investasi ya. Investasi. Kalau dirawat tapi kalau investasi nggak dirawat ya percuma Anda. Seperti itu. Jadi Tapi selain ini loh Mas, selain apa namanya? Vanili juga Mas siapa? Edi, masa lupa Edi. Harus pakai name tag dulu. Iya, maaf. Mas Edi juga itu kan apa namanya punya kesibukan lain nggak? Kalau kesibukan di dunia audio. Audio. Kayak apa tuh Mas? Apakah seperti audio kayak gimana? Apakah studio musik atau DJ jeduk-jeduk gitu? Nah, lebih tepatnya rental audio. Oh, Rental audio. Yang biasanya untuk musik-musik Event lah. event kayak gitu. Jadi kan kayak di rumah jadi kan bisa rawat audio, rawat mancing ini Nggak hobi. Nggak hobi. Padahal mancing itu ya nggak bermanfaat juga sih. Emang nggak bisa maju. bermanfaat, Mas. Nggak bisa. Iya emang maju kita Nyemplung kan? benar. Jadi 5 sampai 6 kilo dikalikan 4 juta. Itu udah lumayan. Tapi untuk vanili sendiri nih Mas, bisa dikatakan kan Masnya kan nggak proper sebagai farm yang produksi banyak nih. Ibaratnya cuman iseng-iseng berhadiah. Tapi bisa sampai dikatakan menghasilkan segitu banyak nih. Nah itu untuk suka duka apa kegagalan yang ibaratnya tiba-tiba mati semua atau salah perawatan itu pernah nggak Mas? Selama ini sih belum pernah. Belum pernah. Berarti aman-aman saja. Aman. Hidup semua nggak pernah dimakan tikus atau Nggak pernah. diserang ruda nggak pernah. Kita kan nggak hidup di Irak. Oh iya, siapa tahu kan Mas ada tetangga iseng buat tante yang iseng kan, tangga iseng terus saya ada yang terus dor. Sementara ini nggak ada. Jadi gitu. Untuk family apa ini untuk vanilinya Mas Edi itu varietasnya apa tahu? Kalau varietas sih belum apa ya, nggak begitu paham. Masalahnya ini dulu kan beli bibitnya di Magelang, Oh bibit online jauh apa ya, langsung? online. langsung ke sana. Langsung. Berarti impor di Magelang. Itu emang udah dari farm yang emang dari awal itu udah
dikasih tahu Pak ini cara gini atau ya udah iseng aja beli? Kalau penjualnya ya itu udah ngasih apa? Berarti tutorial. Ya udah iya. tutorial terus Tutorial. panduan gitu. Nah, ya betul. Gitu. Oh, enggak, maksudnya barang mahal itu kan pasti ada buku panduannya juga kan. Siapa tahu kalau ada yang nggak tahu kan disiram asam sulfat kan nggak tahu kan. Harus Bibitnya murah kok. berapa Mas Berapa? bibitnya? 1 meter sekitar 10 ribuan. 1 meter 10.000. Dan untuk produksi kira-kira lahannya Mas ini berapa kira-kira lahannya? Berapa meter? Berapa meter? Kalau lahan kira-kira 5 meter kali 3 meter itu udah cukup sih. Kalau partai kecil, Iya. Partai kecil 5 meter 3 meter itu kira-kira Bibitnya berapa? Kemarin? kemarin beli bibit itu sekitar 20. 20 kali 10.000 200 ya. 200.000 ditunggu 4 tahun bisa dapat berapa tadi? 4 kali 5. Ayo, matematikamu. Aku males ngitung. 20 Ya, 20 juta. Karena aku malas ngitung. Jadi investasinya hampir berlipat-lipat ya. Lebih menjanjikan daripada ini Apa? saham. Oh iya. Kalau saham Naik turun. naik turun, masih ada permainan. Kalau kamu kanunnya dikit ya, nggak dapat apa-apa, Iya. lebih baik. Tapi bedanya saham kan nggak usah nyiram, Iya. nggak usah. Gak usah rawat. Nggak usah Tapi kan rawat. ada saya Mas yang nyiram. Itu tanam sapi. Sorry itu humor podcaster aja ya. Itu humor podcaster aja. Oke, back to vanil ini. Vanil ini kok salah satu komoditas yang bisa dikatakan bentar, ada truk lewat pakai Kasih editornya ini loh. Enggak, biar pusing nanti editornya. Karena ini kita itu di rumahnya Mas Edi ya, di daerah mana Mas? Daerah Jati Pohon. Jadi pohon Grobogan. Grobogan Purwodadi. Grobogan Purwodadi. Gimana Mas? Ya kan Grobogan. Grobogan kan kecamatan. Oh, kecamatan. Purwodadi. Kabupaten Purwodadi itu apanya? kotanya. Oh, padahal aku kenalnya itu Purwodadi itu kabupatennya, Grobogan itu kecamatannya. Kenalnya kan gitu. Makanya Soalnya kan yang jauh kalau Kurang main jauh jangan mainnya. main maklum orang undangan biasanya kan gitu. Ya Itu, Mas. kalau banjir terisolasi kan nggak terisolasi. bisa kemana-mana. tidak bisa kemana-mana. Jalannya cuma satu soalnya. Jadi untuk vanili sendiri nih Mas, untuk saat ini misal panen semua, terus 5 sampai 6 juta itu apakah mentah atau harus proses? Karena vanili ini kan ada prosesnya kan sebelum menjadi produk. Ada. Nanti prosesnya cuman Harga jual dari masnya apakah mentah masnya dari buah atau harus dikeringin dulu atau gimana? kalau dari sini sih cukup dikeringin aja. Soalnya kita jual basah juga bisa, Tapi lebih murah ya? tapi lebih murah. Lebih murah. Kalau jual biasa kayak gitu berapa? Kan lebih kering kan 4 jutaan. Kalau biasa? Separuhnya harga kering. Oh, mending dikeringin iya. ya. Kita modal matahari. Iya, betul. Gratis. Tapi kan kalau cuaca kayak gini nggak bisa ngiringin Mas. Pakai oven bisa, kalau enggak ya dibakar, bisa dipanggang bisa nggak bisa ya? Harus alamiah ya. Alami. Ya kita effort dikit apa jenis undang Bunara yang malam hujan itu kemarin. Betul. Kan Tuh sudah. effort dikit. Ya karena kalau hujan kan nggak bisa dipaksa kan. Iya. Kecuali kita penyembah dewa matahari. Jadi untuk vanili sendiri nih, emang segampang sih. Untuk yang belum tahu nih, vanili kalau ada yang belum tahu vanili. Vanili itu adalah perasa vanila yang biasanya di biskuit, susu saset, terus apa lagi ya yang bisa rasa-rasa vanili? Rokok ada nggak? Vanili? Enggak. Rokok, vape, Oh, vape. vape ada. Tadi nyambungku Vape. vape yang Vape itu obat nyamuk. Kalau Anda minum obat nyamuk itu meninggal. Itu beda. Vapor. Makanya kamu kan nggak ngerokok.
Vapor itu yang dibuat udut, yang dibuat ngepel. Kalau vape itu merek obat kamu. Kalau Rasanya Anda menghirup itu Anda meninggal. Iya bener tadi kan vape bukan vape. Gitu. Gitu loh. Jadi beda. Jadi itu produk yang Savani kayak biasanya warnanya putih ya, dan warna putih ya itu dari buah pohon ini. Kalau ada yang belum tahu, karena ada yang belum tahu loh. Saya juga, saya anak pertanian, baru tahu kalau vanili itu berasal dari pohon ginian. Itu baru semester 5 pas saat saya magang itu dikasih tahu dan saya di-prank. Ngomong-ngomong ya yang belum tahu, getah dari vanili ini efeknya bisa 3 hari 3 malam. Kalian garuk-garuk kayak orang gila. Kalau Tapi ini loh, mau coba ya? nggak mau. Udah pernah? Belum pernah tapi Udah penasaran. pernah, makanya. Penasaran cuma nggak mau. Kalau vanili sama vanilla itu sama apa beda? Ya sama, ya itu yang saya bilangin tadi, itu dasar tanaman ya. Itu adalah gimana ya? Kayak ya sama, emang sama kayak laos sih namanya. Ya itu sih kayak kunir sama kunyit itu sama, Iya. itu sama, hanya frasa kata yang berbeda. Itu Frasa. vanili sama vanilla itu sama. Karena bagi yang belum tahu, karena jujur saya belum tahu. Makanya. Karena saya taunya itu pas magang dikasih tahu dan di-prank. Jadi saya bersih-bersihin gini. Saya motong-motongin dengan tanpa dosa. Bapak-bapak yang jaga kebun itu ya emang niatnya nge-prank. Saya angkutin pakai tangan, saya ditaruh sini dengan nggak kerasa awalnya. Pulang-pulang gatel semuanya. Garu-garu kayak orang gila 3 hari 3 malam. Berarti Mas Edi juga pernah ngalamin juga itu. Kalau ngalamin sih pernah. Apa udah kebal, Mas? Udah kebal. Apa udah Kalau kebal enggak? kebal enggak? Jadi ini ada getahnya kalau dipotong, ini ada getahnya dan getah ini sifatnya gimana ya? Panas-panas Rasanya gatal. Kayak apa ya? Kayak korosif, Kayak apa? Mas? kebakar. Kayak kebakar. Kayak kena remover. Remover. Iya nggak tahu pokoknya. Apa? Pen remover Pen itu. remover. Pengelupas cat. Oh iya. Nah kayak Putih gak? Cuman lebih Nggak parah tahu. itu. Alah. Nggak tahu. Pokoknya itu gatalnya kalau kalian pengen ngeprank yang aman dan organik nih, yang tahu. Ambil vanili potong terus ini. Itu emang ada getahnya dan emang bahaya nggak sih Mas kalau untuk kena kulit? Paling efeknya gatal doang ya. Maksudnya nggak sampai bikin meninggal itu Timbul-timbul. kan maksudnya belum ada ini ya. Belum ada kasusnya. Belum ada kasus dikena getah terus meninggal itu kan belum. Enggak ada. Kalau meninggal ya berarti masih tidak bisa diwawancarai. Jadi cuman gatal doang gitu, Paling gatel kayak rasanya kayak terbakar gitu. terbakar gitu. Cuman ada bekasnya gitu. Jadi aman. Jadi untuk ngeprank ya aman daripada kalian ngeprank yang bahaya, misal ngasih bom molotov itu kan bahaya. Mending pakai ini aja. Jadi organik dan efeknya tuh terasa banget kayak gitu. Terus ini Mas, untuk para petani muda untuk yang iseng-iseng karena kan ini kan bisa buat sampingan kan. Ibaratnya misal ada mahasiswa nih di rumah, daripada main Mobile Legends terus nggak jadi pro player tapi malah tambah bodoh. Mending kan ini sih untuk sampingan dan menghasilkan. Daripada nanam-nanam yang enggak kan, itu mending tanam family. Nah itu gimana Mas untuk tips and triknya buat para pemula? Karena Masnya sendiri kan berawal dari iseng-iseng. Tips dan trik pastinya enggak begitu apa ya? Kurang Ada keras, teknik Mas. khusus lah. Ya, teknik. Kalau teknik khususnya tidak ada. Cuman apa ya? Punya rasa gabut yang amat mendalam. Jadi kayak nanam ini nggak ada tips Masnya, nggak ada kayak perlakuan khusus atau enggak? Ya tanam aja, tanam aja itu terus ya udah dirawat di. Pas dirawat, terus kita lakukan stressing, potong apa? Akar angin. Akar angin ini ya Mas. Akar angin ini akar angin. Karena akar angin kalau nggak dipotong itu dia mencari nutrisi terus. Iya. Cari nutrisi dan akhirnya bunga atau bakal buah ini kalah. Dia malah subur terus. Jadi untuk biar nutrisinya nggak lari kemana-mana, potong. Jadi itu sih awal dari gabut. Gabutnya bapak. Bapak atau Mas nih?
Kan gebetnya Bapaknya bapak. Bapaknya. Tak kira bapak Pak Edi. Nah itu. Terus untuk ini Mas, untuk dari Vanili sendiri nih, ngomong-ngomong, untuk ibarat saingan sih, ibaratnya untuk di Indonesia sendiri, kan nggak usah jauh-jauh sih Indonesia, untuk Jawa Tengah. di Jawa Tengah sendiri atau untuk di sini sendiri itu udah banyak atau enggak sih Mas? Kalau di daerah sini sih belum terlalu banyak. Jadi saingannya itu dikit banget Dikit. Dikit dikit banyak dan peluang usahanya Besar. besar. jadi nggak ada kayak perang harga itu udah terminimalisir kan, dan kayak lebih menghasilkan ini ya Mas, karena ini nggak tanaman yang langsung kayak tanaman hias. Kadang kan kalau tanaman hias itu kan ada yang hype terus habis itu down. Kalau ini udah bertahun-tahun itu masih oke ya, karena kan nggak seperti yang saya sebutin ya Kak, porang itu kan sempat hype banget dulu. Orang apa itu Mas? Porang nggak tahu, anak pertanian nggak tahu porang. Masih tahu porang nggak? Tahu. Nggak tahu, ini nggak anak pertanian loh, tahu porang. Anda yang anak Aku pertanian tuh nggak masuk tahu porang. pertanian tuh karena Apa? Disuruh orang tua bukan apa? karena pelarian. Bapak Ibu dosen dengerin, untuk Ananta nih berapa? Nggak tahu, lupa. Kuliah pertanian nggak niat kuliah tapi untuk pelarian bagi bapak dan ibunya Ananta. Tapi serius, kalau kuliah serius gak apa-apa. Ya, serius ya. Serius. Untuk bapak dan ibunya Ananta, kalau lihat ini anak Anda udah jujur tapi serius ya. Serius. Beneran ya? Kayak jadi porang itu dulu kan sempat digencar-gencarkan untuk ini kan, untuk kosmetik atau diimpor kan banyak di daerah Jawa Timuran ya. Jawa Timuran itu banyak banget. Terus akhirnya petani-petani pada nanam banyak lahan-lahan yang awalnya dibuat tanam jagung, nanam apa itu Langsung tanam porang. tanam porang semua. Akhirnya ya nggak ada tindak lanjut dari pemerintah, akhirnya enggak. Kalau tanaman vanili ini kan udah di Indonesia udah lama, kayak zaman berapa sih? Zaman penjajahan ya kayak. Dan Enggak. kita tanya Google aja. Zaman penjajahan kayak udah dari itu. Jadi mungkin pengembang biakan ini itu emang jadi tanaman pokok, dan termasuk tanaman pokok karena di semua bahan makanan itu pasti ada rasa vanili. Kecuali sambal, belum ada Iya. sih sambal cabai vanili belum Sambal ada. manis kan. Itu bisa sih Mas, inovasi, mungkin Masnya Bisa. ingin berinovasi sambal rasa vanili, atau apa lagi yang belum ada rasa vanili? Nasi goreng. Pecel tuh loh katanya pecel. Pecel vanili. Itu bisa, pecel vanili itu bisa, itu Soto vanili juga belum ada. ya kok itu vanili. Enggak, itu kan satu inovasi. Jadi ya why not gitu. Karena kan sekarang ada banyak yang ngedistract banget kayak es krim goreng, terus apa pakan-pakannya Indomie dikasih coklat, itu kan ada kan? Ada Indomie dikasih coklat yang katanya setelah makan bisa Apa? meninggal, itu kan ada. Meninggoy. Itu ada di TikTok, makanya saya gak install TikTok karena pembodohan. Gak ada Indomie dimakan sama coklat terus meninggal, itu gak ada. Itu menyesatkan sih. Untuk kalian yang TikTok suka FYP-nya aneh-aneh, itu kalian sudah dibodoh-bodohi. Jadi installah yang Oh, Anda TikTok cerdas juga ya? Ya gak heran sih. Habis ini buka channel Mario Teguh sama Ngapain, ya buka aja, siapa tahu itu lebih bermanfaat daripada melihat FYP TikTok yang makan Iya, Indomie jelas. pakai coklat itu. Balik lagi ke vanili. Balik lagi vanili. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi, ini mumpung Tadi- ketemu sepuh, enggak sepuh. Udah ditanyain Mas. Siapa tahu ada yang pengen tanyain lagi, misal apakah vanili itu bisa menangkal setan gitu. Bisa, Mas. Seperti bidara Bisa, Mas. kan, bidara kan bisa kan menangkal. Tapi nggak tahu otentiknya apa bisa. Apa ini jadi sarang setan kena atau Ngapain ditanyain beneran? Maksudnya kan itu. Enggak, Ananta kan gini, aku tanya, apakah ada yang mau ditanyain, siapa tahu ini bisa seperti pohon bidara yang katanya bisa menangkal setan. Kenapa ditanyain? Kan nggak ada sejarah pohon vanili
di rumah kiai atau rumah angker nanam vanili buat nangkal setan enggak ada. Ya makanya Maksudnya katanya. apakah vanili itu ada kayak kegunaan lain selain digunakan untuk Perasa. perasa, apakah untuk apa gitu? Selama Ada. ini ada apa enggak Mas? Selain buahnya. Selain digunakan untuk perasa. Masih. Buat iseng. Iseng buat ngiseng-ngiseng atau Pas Buat ini tuh isengin nggak tahu temen-temen. buat pengolahannya iseng. mas, soalnya pas itu tuh cuma nanem, nggak ngolah Oh, gitu nanem. loh. Nah mungkin untuk pengolahannya mungkin ada banyak cuman belum di research ya. Tapi untuk Mas Edi ini kan sebagai petani yang hanya menjual bahan mentah dan enggak di pengolahan ya, dan enggak pengolahan. Jadi itu sih untuk kesimpulannya. Jadi untuk kalian yang gabut dan punya uang 20 juta dan 20 juta kan Iya. sewa lahan Iya. untuk Tapi kan kalau bibit. udah punya lahan ngapain sewa mas? Ya kalau terus ini bagi yang bagi yang nggak punya uang, kalian minta ke orang tua. Jadi kalian bilang ke orang tua, Pak, aku punya aku anak pertanian, aku punya sesuatu yang bisa dilipat gandakan, punya sesuatu yang bisa jadi investasi di masa depan. Bisa orang tua kalian nggak ada uang, tapi orang tua kalian ada motor. Ya udah motor itu suruh jual. Gede. Jual aja, Oh, ngapain jual. jadi motor orang tua kalian jual terus dibuat vanili bilang ini loh Pak, akan kubuktikan dengan uang ini aku akan menyia-nyiakan modal yang Anda berikan. Ya karena kan iya maksudnya nggak sia-sia, maksudnya kayak modal ditanam ini terus siapa tahu kan, karena kan nggak semuanya berhasil. Iya. Tanam vanili bisa aja udah mau panen udah 2 tahun 3 tahun hampir panen kena puting beliung terus kena Masuk akal. meteor kan bisa Masuk kan? akal, masuk akal. Jadi gitu untuk kalian yang gabut dan punya banyak uang itu mending dibuat investasi aja karena nggak susah kok ya mas, nggak susah banget kok, cuma nanam ibaratnya mas Edi aja yang buat sampingan mah nggak utama ya ini, buat sampingan bahkan hanya sekedar Gabut, iseng. gabut aja. Paling nyiramin sehari berapa kali? Kalau nyiramin paling sehari pagi sama sore aja. Pagi sama sore, ibaratnya kalian bisa cosplay pakai sarung dan bapak-bapak gini, terus setiap panennya ini kan setiap tahun biasa berapa kali mas? Tahun panen ini? Vanili panen setahun sekali. Setahun sekali kalian ngantongin 5 kilo aja gak sebanyak-banyak. Itu udah bisa beli Tahun 20 juta. tahun 20 juta. Sempro. Itu kalian udah bisa beli ini. Beli McD sama McFlurry untuk pasokan 2 tahun itu bisa. Jadi untuk kalian Basi, yang Mas. enggak, misal kalian yang ingin buat gaya-gayaan atau gimana, biasanya kan anak-anak muda kan makan McD, pesen McFlurry 1 terus burger 1 di foto. Ya udah, kalian ajar gawe aja 20 juta kan bikin McD semua terus foto. Stok 2 tahun. tahun. aman. Jadi gitu. Jadilah beda, jangan jadi orang yang sama. Bukan gitu, Mas. Betul. Nah, gitu. Jadi untuk kalian tanam vanili, cuan banget. Jadi gak ada ruginya kalian siapa tahu daripada kalian bingung, kalian pengangguran, daripada kalian lihat setiap hari ada motor nganggur, dijual aja. Ada sertifikat rumah, digadekan aja. Buat apa ini kok buat nanam vanili. Ini menghasilkan, saya akan buktikan, saya menghasilkan. Tapi emang harus dibuktikan beneran. Ya. Beneran. Jangan dibuat main yang enggak. Karena teman saya itu banyak yang digunakan untuk main Candy Crush, uang tidak balik, keluarganya berantakan. Oke, jadi itu aja ya. Betul. Udah ada pertanyaan lagi? Sudah, nanti kalau ada nanti direkam saja. Kok Direkam direkam, lagi. ditanyakan. Oh iya, tanyakan Ya. dulu. Oke, itu aja dari Mas Edi. Mungkin ada pesan terakhir? Pesan terakhir, Widi. Ada kayak ada pesan-pesan mungkin. Dadah. Udah, Mas? Udah. Oke, dan itu aja ya pertemuan kita dengan Mas Edi. See you next time. Jebol aku sing kebanting